sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di acara Skill and Kompetensi, pelatihan cara distribusi alat kesehatan yang baik untuk penanggung jawab teknis yang dilaksanakan oleh Gakkeslab Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, 5-6 September 2024, bertempat di Hotel Royal Suite Balikpapan, Kalimantan Timur. Yang terhormat, Direktur Pengawasan Alat Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Anda Eka Purnawasari, APT MKM. Yang kami hormati, Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Haji Jaya Mualimin SPKJ MKes Mas. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Gakkeslab Indonesia, Bapak Raden Hartono Dwijosoyo. Yang kami hormati, Ketua Gakkeslab Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Haji Mujiono, SP, MM, dan seluruh pengurus. Serta yang kami hormati, seluruh perusahaan distributor alat kesehatan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, baik yang hadir sebagai pimpinan perusahaan, direktur, PJT, administrasi, dan lainnya. Nomor 14 tahun 2023. Beranjak ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada pagi yang penuh semangat ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Gakkeslab. Hadirin dimohon berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, sebelum kita memulai acara kita, mohon sejenak untuk kita bersama-sama bermunajat, berdoa, bermohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kelancaran acara ini hingga akhir nanti. Untuk doa ini saya pimpin dalam ajaran agama Islam, dan kepada Bapak Ibu yang memiliki keyakinan lain kami persilahkan dapat menyesuaikan. Marilah kita awali doa kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatikal karim wa ajib sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Ya Allah ya Rabbi, segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan bagi kami untuk bisa berhadir di tempat ini, untuk berkumpul bersama mengikuti kegiatan pelatihan CDAKB. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepada kami kesehatan, kepada semua yang ada di sini dari awal hingga akhir acara nanti, dan limpahkan rahmat dan karunia-Mu sehingga kami mudah dalam menyerap ilmu-ilmu yang diberikan narasumber dan nantinya dapat kami terapkan dalam melaksanakan tugas kami sehari-hari. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Kau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah bagi kami semua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawina lana fi sakar al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Sunarto SMSI dari Ketua Acara Pelatihan CDAKB untuk PJT. Kepada Bapak Lukman Hakim, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Haji Jaya Mualimi, dan Dr. Rahmat Kusbiantoro, Kepala Bidang SDAK. Selamat datang juga kepada Ketua Gakeslab Pusat, Raden Kartono Dwi Suwojo. Ejanya agak susah Pak. Dan selamat datang juga kepada Ketua Gakeslab Kaltim Haji Mugiono, dan selamat datang juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan atau yang mewakili, serta narasumber dari Kemenkes RI dan Gakeslab Pusat. Puji syukur dan mari kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena di atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pelatihan yang sangat penting pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya merasa terhormat diberi kepercayaan oleh pengurus Gakeslab Kaltim sebagai tuan rumah di Balikpapan untuk mengadakan pelatihan CDAKB. Saya ucapkan selamat datang di Kota Balikpapan, kota yang semuanya kubangun, kubela, kujaga. Gakeslab Kaltim dalam pelatihan ini sudah mengadakan 2 kali pelatihan CDAKB. Yang kami selenggarakan itu di Samarinda 2 kali, dan ini yang ketiga kali dan pertama kali di Kota Balikpapan. Pada kesempatan ini kami panitia sangat berharap dan memohon maaf jika ada acara ini yang kekurangannya atau kelebihannya, mohon dimaafkan karena ini pertama kali Pak buat saya untuk mengadakan pelatihan seperti ini. Dalam hal ini kita juga sebagai penanggung jawab PJT betul-betul memperhatikan materi yang diberikan oleh narasumber dan bisa diimplementasikan di lapangan. Jadi kita sebagai PJT tahu tanggung jawab kita, karena perusahaan berharap jika terjadi sesuatu PJT itu bisa menjadi garda terdepan. Jadi panitia berharap pelajari materi yang diberikan oleh narasumber yang sangat berkompeten ini.
Mungkin itu sambutan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Gakeslat Provinsi Kalimantan Timur kepada Bapak Haji Mujiono SPMM, silakan. Sebelum masuk ke sambutan, izinkan saya berpantun. Siap ya? Siap dengan cakepnya. Ke pasar beli ayam, masak kari dengan belacan. Selamat datang peserta pelatihan, terkhusus narasumber yang kami banggakan. Ada satu lagi, ini khusus untuk yang ikut pelatihan. Khusus yang ikut pelatihan. Coba disimak baik-baik ya. Jalan-jalan ke Balikpapan, singgah dulu ke Pantai Batakan. Kami belajar CDAKB untuk perusahaan. Semoga bulan depan gaji kami dinaikkan. Ya, ini supaya menyemarakkan suasana ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga Kementerian Kesehatan, yaitu Dr. Eka Purnamasari APT MKM, yang mudah-mudahan sudah tersambung melalui sambungan Zoom meeting. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Jaya Haji Mualimin SPKJ MKes Mars. Terima kasih Pak Dokter sudah hadir. Yang terhormat Kepala SDK apa SDK Pak ya? SDK Sumber Daya Kesehatan ya, Bapak Dr. Rohmat Subiantoro. Nah, kalau kita ingat nama Subiantoro itu ada pembawa acara terkenal dulu namanya Kusbiantoro. Ada hubungan saudara Pak? Oh, Kusbiantoro, iya tuh. Kan sama dengan kan pembawa acara, beda ya? Mirip. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekretaris, Ibu Dr. Anda Hasnah APT, apoteker ya. Dan ada juga Pak Hendra. Terima kasih Pak Hendra, Bu Hasnah sudah hadir. Terus yang terhormat Ketua Gakeslat Indonesia. Kalau tadi saya tahu Pak Lukman susah nyebutnya karena bukan orang Jawa Pak. Tapi kalau saya orang Jawa mudah-mudahan tidak susah. Raden Kartono Dwijo Sewoyo. Nah, ini mungkin bagi yang pertama melihat tidak ada kesesuaian antara wajah dengan nama. Mohon maaf ya, wajahnya bule, namanya Jawa. Yang terhormat teman-teman baik dari pengurus maupun anggota Gakeslat Provinsi Kalimantan Timur yang sudah hadir. Saya lihat ada Pak Hendro, ada Pak Ferry, Sekretaris Gakeslat Kaltim, ada Pak William dari Tiga Putra, ada Pak Ali, Bendahara Gakeslat Kaltim dari PT Mitra Sarana Alkesindo, ada Pak Dani,
ada Pak Udin dari Al-Fatan, ada Pak Bambang dari Alexa, ada Pak Haris dari Sinergi, ada Pak Haji Sunarto dari PT Metavalet, dan teman-teman peserta pelatihan JDAKB yang saya yakin teman-teman pasti dari latar belakang farmasi atau apoteker. Ya, selamat datang dan selamat mengikuti pelatihan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah SWT karena atas limpahan hidayah dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dan melangkah mengikuti pelatihan khusus pelatihan JDAKB khusus PJT. Nah, karena ini khusus PJT tentu yang ikut adalah teman-teman dari penanggung jawab yang sesuai dengan Permenkes nomor 4 tahun 2014. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Permenkes nomor 4 tahun 2016 itu diterbitkan atau sudah keluar sejak 10 tahun yang lalu. Berarti kan bukan waktu yang sebentar. Tapi untuk diketahui bahwa sampai hari ini belum banyak perusahaan-perusahaan yang telah tersertifikasi JDAKB. Ya, termasuk di Kaltim sendiri, mudah-mudahan saya tidak salah sebut, baru 6 perusahaan. Minta tolong dikoreksi kalau ada salah Pak Kepala SDK. Ya, kalau dari perusahaan lokal yang saya tahu baru 4, perusahaan nasional itu maksudnya yang statusnya di sini cabang baru 2. Nah, ini juga mengingatkan saya kepada betapa pentingnya JDAKB ini bukan hanya untuk PJT, tapi juga kepada pimpinan perusahaan yang dalam hal ini owner, pemilik perusahaan. Karena kalau yang sadar terhadap JDAKB itu hanya karyawan, maka aplikasinya tidak sampai ke dalam. Jadi siapa yang harus sadar? Owner, pimpinan perusahaan akhirnya masuk sampai ke bawah level karyawan. Nah, di sini saya ingin mengingatkan bahwa pentingnya JDAKB ini bukan hanya dalam bentuk sertifikat, tetapi juga dalam bentuk implementasinya di perusahaan masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, ada gambar foto. Jadi di Provinsi Kalimantan Timur sendiri, setelahnya, ya, pertama kali kita melakukan sosialisasi JDAKB itu tahun 2016. Ini dokumentasinya. Kalau Bapak Ibu lihat teman-teman yang lama, ini ada wajah-wajah lama. Oh, ada wajah Pak Ali di sana, ada wajah Pak Haji Sunarto, Pak Robert juga ada, dan kebetulan yang hadir itu Ibu Erna, Dr. Erna, dan Mbak Tia. Bu Erna, tahu Mbak Tia ya? Bu Erna, Dr. Erna, ini yang di tengah. Saya lupa sebagai apa beliau, lupa saya. 2016 kalau dari sekarang berarti kan 4 ditambah 4 sudah 8 tahun yang lalu kegiatan yang kita laksanakan. Tetapi saya sendiri, yang saya pribadi, itu pertama mengikuti pelatihan JDAKB itu tahun 2019. Ya, saya ingat waktu itu ada Mbak Yuli di sini. Waktu itu kegiatannya di kantornya GI, kantor Mbak Yuli kan itu ya? Ya, kantor GI. Itu Agustus 2019. Sedikit saya ceritakan ya. Jadi waktu itu pesertanya 40 orang dan rata-rata yang ikut adalah perusahaan, apa istilahnya Pak? Perusahaan nasional itu MNC. Aja saya waktu itu si minder ya. Minder itu saya orang dari daerah, dari kampung. Itu dulu Mbak 2019 saya orang dari kampung, dari Kaltim. Tapi kalau sekarang ini IKN Mbak, Ibu Kota Negara Mbak. Itu dulu maksudnya 2019 itu. Ya. Saya merasa minder, kenapa? Ini orang-orang yang ikut di pelatihan ini orang-orang yang punya standar regulasi, standar. Saya memberanikan diri untuk tetap ikut pelatihan ini. Berharap apa? Berharap kita melek, kita tahu, kita paham bagaimana JDAKB itu digunakan atau diimplementasikan khususnya untuk keuntungan perusahaan kita sendiri. Ya, khususnya untuk keuntungan 4 hari
dan alhamdulillah saya yang dari kampung lulus Pak, lulus ya, alhamdulillah lulus. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak salah. Artinya apa? Suka tidak suka, bisa tidak bisa, kita wajib minimal punya sertifikatnya, melakukan sosialisasi aktif, ya, informasi aktif kepada rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, terus kemudian klinik-klinik dan layanan kesehatan lainnya, agar membeli produk alat kesehatan kepada perusahaan yang punya legal, punya izin distribusi alat kesehatan, dan punya. Kalimantan Timur juga meminta adanya penindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin alat kesehatan tetapi dia menjual alat kesehatan, ya, baik itu di instansi pemerintah maupun instansi atau rumah sakit swasta yang notabene-nya harusnya rumah sakit pemerintah tahun 2009 2023. Apa yang berbeda di sini? Apakah lebih, ya, pasal 197, setiap orang yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagai denda paling banyak 1,5 miliar. 5 miliar. 15 tahun yang lalu dendanya 1,5 miliar, sekarang apa yang diterapkan? Dan informasi-informasi itu hanya akan Anda dapat jikalau teman-teman semua bergabung di organisasi yang namanya Gakeslab. Saja yang mungkin sangat relevan khusus teman-teman di anggota Gakeslab, bahwa Gakeslab ini adalah, mari kita kesampingkan namanya rivalisasi dan kompetisi. Ya, ini mohon maaf saya bukan bermaksud menggurui. Rezeki Allah sudah mengatur, ya. Tidak mungkin 1 rupiah bisa diambil oleh orang lain kalau itu memang rezeki kita. Begitu juga sebaliknya. Tidak mungkin 1 rupiah punya orang lain bisa kita ambil. Bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Allah telah mengadakan ketentuan bagi apabila kamu bersyukur maka akan aku tambahkan iman itu, wala in kafartum, bila kamu berkufur atau tidak bersyukur. Ada yang namanya organisasi Gakeslab Kaltim, karena di sini tempat kita untuk memahami regulasi dan bersilaturahmi. Kemudian Gakeslab sebagai mitra daripada Dinas Kesehatan yang juga berperan aktif dalam memindah anggota kami dengan mengadakan pelatihan CDAKP dan pelatihan sejenis agar perusahaan alat kesehatan di Kaltim mempunyai kualitas yang baik sesuai dengan Permenkes nomor 4 tahun 2014 dan ini Permenkes yang terbaru itu Permenkes nomor 14 tahun 2021, ya. Kalau yang tentang CDAKP itu Permenkes nomor 4 tahun 2014, ya, betul ya. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Semoga kegiatan pelatihan cara distribusi alat kesehatan baik sesuai dengan Permenkes nomor 4 tahun 2014 ini berjalan lancar dan peserta yang ikut kegiatan ini memahami dan bisa membuat perusahaannya bersertifikat CDAKP. Sebagai penutup, nah ini ada penutup lagi. Kayaknya penutupnya pantun lagi. Banyak vitamin manis sekali. Atas nama pribadi dan organisasi, mari kita belajar bersama dan jaga silaturahmi. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya, jaya, jaya. Sekali lagi. Gakeslab Kaltim. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Eka Purnamasari, apoteker MKM, Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga PKRT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sudah hadir beliau. Ya. Siap pagi Ibu. Yang kami hormati Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Pengawasan Sarana Distribusi Alat Kesehatan Direktorat
Pengawasan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Helsi Pahlemi SSI, Apoteker M.Farm beserta tim Direktorat Pengawasan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi, saya ucapkan syukur dan terima kasih bagi tim dari Ibu Helsi yang sudah hadir di sini, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Bapak Dr. Haji Jaya Muslimin SPKJ MKes Mars. Selamat pagi Bapak, kami sudah ketemu kemarin di Gagasa Expo di Jakarta, dan sekarang saya membalas kunjungan Bapak ke Jakarta. Saya datang langsung ke Balikpapan. Terima kasih. Dan juga Kepala STK Dr. Gigi Rohman Kus Biantoro. Selamat pagi Pak, saya senang bisa bertemu dengan Bapak. Dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Ibu Dr. Randa Aliwati Apoteker. Selamat pagi. Ketua Badan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Gagasa Institut Ibu Rizky Santi Apriliani, yang saya selalu sebut adalah Ibu Rektor kami, Ibu Kiki panggilannya. Selamat pagi, dan beserta timnya yang hadir di sini. Ketua Gagasa Provinsi Kalimantan Timur Bapak M. Mujiono SPMM beserta pengurus daerah Gagasa Provinsi Kalimantan Timur. Selamat pagi Bapak dan teman-teman dari pengurus Gagasa Kalimantan Timur yang saya hormati dan saya banggakan. Dan Pak Mujiono ini sebetulnya juga dari Gagasa Indonesia karena beliau adalah Korwil, Koordinasi Wilayah Kalimantan. Jadi seluruh Kalimantan di bawah koordinasi beliau. Dan saya harapkan akan Gagasa akan berkiprah dan berkembang terus anggotanya, dan saya harapkan satu provinsi tambahan saya harapkan dari Bapak bisa diselesaikan tahun ini Pak, supaya kita pemdanya bertambah. Ya. Dan Ketua Panitia Acara Pelatihan PJT CDAKB Provinsi Kalimantan Timur Bapak Lukman Hakim. Bapak Lukman ini suaranya lantang, semuanya mengerti, dan beliau itu selalu menjadi juru kampanye di mana-mana. Mudah-mudahan nanti Bapak tahun depan atau di mana jadi itu Pak ya, Ketua DPR RI di mana ya, bidang kesehatan. Harapan saya begitu Pak ya, tambah maju ke Indonesia ya. Mari kita panjatkan puji syukur Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan pelatihan CDAKB untuk PJT yang kita laksanakan selama 2 hari di Balikpapan, tepatnya di Hotel Royal Suite dari tanggal 5 sampai 6 September 2024 dalam keadaan sehat. Karena itu saya di sini luar biasa tempatnya. Kalau nanti AC-nya kedinginan kasih tahu, karena saya harapkan tidak ada yang ngantuk-ngantuk, karena di sini sangat penting sekali untuk kita semuanya. Yang belum kenal, nama saya adalah Raden Kartono Dijoswoyo selaku Ketua Umum Gagasa Indonesia, dan saya di sini bukan warga negara asing, tapi saya berpaspor di Indonesia, lahir di Jakarta ya. Usia saya itu cukup lumayan Pak ya. Saya lahir 20 April 1961. Maka itu karena April 20 itu berarti Kartini. Kalau saya perempuan pasti saya jadi nama Kartini Pak. Karena saya laki jadi namanya Kartono ya. Terima kasih untuk orang tua saya. Walaupun ibu saya dari Belanda, tapi nama saya nggak ada Belandanya. Tapi semua Indonesia. Terima kasih. Jadi jangan dipikir kok di depan orang asing, nggak, itu casingnya itu kemarin beli 25.000 perak casingnya. Nanti kalau saya kemana saya ganti casing lagi Pak. Ya, selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Pengawasan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang selalu membimbing anggota kami khususnya dalam pelatihan-pelatihan yang boleh diselenggarakan, yang telah diselenggarakan, dan bekerjasama dengan Gagasa Institut. Yang acap kali kita sudah berpuluh-puluh kali dalam 1 tahun ini saja sudah di berbagai tempat di seluruh Indonesia dan selalu penuh. Apalagi kalau acara itu di Jakarta, baru dibuka 2 jam habis tempatnya. Jadi ini sangat-sangat dinantikan. Dan tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Gagasa Institut yang selalu mendukung penuh acara pelatihan ini, di mana Gagasa Institut merupakan badan pelatihan dan pengembangan Gagasa Indonesia dibentuk khusus untuk dapat fokus dalam menjalankan kegiatan pelatihan, sosialisasi, regulasi kesehatan untuk para pengusaha kesehatan. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu berbagi ilmu dengan kita semua juga. Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada pengurus Gagasa Indonesia Provinsi Kalimantan Timur,
Dan yang terakhir, saya juga sangat mengapresiasi semangat dan antusiasme dari peserta dalam mengikuti pelatihan ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, siapa yang dari wilayah Kalimantan Timur ikut di acara ini? Ada enggak? Boleh tunjuk tangan? Enggak ada. Ya. Yang mengikuti dari luar Balikpapan ada tidak? Ada berapa? 2, 3, 4, 5, wah 50%. Apakah Anda itu dari 50% Balikpapan, 50% Samarinda? Di luar Balikpapan dan Samarinda ada enggak? Dari mana Pak? Tarakan ya. Nah itu. Hah? Ada dari Palembang ke Sumatera. Ada. Yang paling jauh saya kasih hadiah soalnya. Ada nggak yang jauh? Surabaya. Wah, Surabaya. Tadi saya tanya di luar ini Kalimantan nggak tunjuk tangan. Banyak saya belakang lagi juga dari luar kota juga Mbak. Dari mana Mbak? Surabaya. Hah? Ini kan Surabaya, belakang juga Surabaya. Sumatera, ada Sumatera. Sulawesi. Ya. Nah, yang jauh-jauh ini saya akan kasih hadiah makan siang gratis. Jadi nggak usah khawatir, itu pasti diberikan. Ya, saya juga terima kasih ya semuanya bisa mengikuti, bisa dilihat effortnya jauh-jauh datang ke sini. Berarti kan memang ini sangat penting sekali. Jadi Bapak Ibu, sehubungan dengan diterbitkannya Permenkes tadi sudah dijelaskan tahun 14 tahun 2021 sebagai syarat di mana PJT harus memiliki sertifikat CDAKB. Hal ini dimaksudkan agar PJT memiliki kompetensi yang sesuai untuk memastikan penerapan CDAKB pada perusahaan sarana distribusi alat kesehatan. Selain itu, untuk pemenuhan regulasi tersebut, sertifikasi CDAKB ini juga diperlukan untuk pemenuhan persyaratan saat melakukan pengajuan permohonan sertifikasi CDAKB. Jadi perusahaan itu tidak bisa mengajukan CDAKB karena salah satu syaratnya harus punya PJT. Dan Bapak Ibu sekalian di sini dikirim oleh perusahaannya karena perusahaan tersebut mempercayakan Bapak Ibu sekalian. Arti kata lain apa? Ya jangan setelah selesai acara ini, tadi katanya Pak Ketua Gagas Kaltim minta naik gaji setelah 1 bulan. Ya kita naik gaji jangan tinggi-tinggi ya tambah berapa terserah dari kebijakan perusahaan. Tapi yang terpenting adalah gini, kan perusahaan sudah mempercayai kalian datang ke sini, apalagi tadi dari jauh, biaya tinggi. Perusahaan itu tidak main-main menginvestasikan kepada Anda karena dia percaya. Bahkan untuk mendapatkan CDAKB dibutuhkan PJT. Dalam hal ini bahwa perusahaan trust kepada Anda, jangan habis 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun Anda pindah kerjaan, tidak super. Itu tidak baik. Seperti Anda juga punya pasangan istri atau suami baru menikah 1 bulan atau 1 tahun sudah cerai. Ya, itu kan rasanya gimana ya? Sakitnya tuh di sini. Ya, jadi perusahaan juga sama. Jadi kan mengharapkan yang baik ya dari Bapak Ibu sekalian. Dan selesai acara PJT ini pelatihan, saya minta ini kan selesai hari Jumat kan ya. Saya minta hari Senin saudara-saudara sekalian sudah meminta rapat sama direkturnya, langsung mensosialisasikan apa yang Bapak Ibu dapatkan. Dan nggak bisa hanya kepada direkturnya, karena PJT itu segala komponen kita minta dihadirkan semuanya dan juga dapat diterapkan, karena itu yang dibutuhkan oleh Permenkes, tidak hanya sekedar dapat sertifikat saja. Dan Bapak Ibu sekalian jangan mention, oh saya sudah dapat sertifikat, ngerti gitu, karena semuanya ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Siapa yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian? Pasien yang ada di rumah sakit. Jangan sampai dia pakai yang kadaluarsa, alat yang tidak dikalibrasi, sudah dikirim, sudah dipakai. Kalau ada apa-apa terjadi sesuatu, mungkin Bapak Ibu di sini nggak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi kalau sampai mereka meninggal karena kita atau salah obat jadi masuk ICU, itu adalah kesalahan dari PJT yang harus dihindari.
Jangan sekali-kali mengiyakan barang dikirim yang memang harusnya terkalibrasi tidak terkalibrasi. Barang yang sudah masa lakunya habis atau tinggal 1 bulan jangan dikirim, karena 1 bulan dikirim, distribusi dari tempat rumah sakit tersebut belum tentu dipakai oleh si pasien itu dalam waktu 1 bulan itu. Nah, ini saya minta tolong ya dari teman-teman PJT bisa berurusan, tapi tidak hanya sekedar ini nggak boleh itu nggak boleh. Apa dong yang Anda bisa berikan? Jadi apa jalan keluarnya? Nah, ini Anda juga harus tahu kan kepada perusahaan, ini nggak boleh Pak, ini nggak boleh, ini menurut peraturan nggak boleh. Nah, itu juga nggak benar juga. Maka itu sebelum diorder oleh bagian purchasing, PJT ikut-ikutlah ngomong, bagian purchasing tolonglah ditulis ya, ada persyaratannya kalau barang yang habis pakai itu masa lakunya boleh dikirim ke kami, ke kantor kami adalah 6 bulan. Nah, itu jadi PJT itu bisa keliling-keliling ya, itu supaya jelas. Dan juga tolong ya pada saat PO alat-alat ICU ventilator atau apa, tolong di situ pada saat kami terima itu kalibrasinya masih berlaku minimal 1 tahun. Jadi alat dikirim ke kami itu sudah terkalibrasi. Jangan sampai rumah sakit menerima alat yang belum terkalibrasi. Banyak hal lagi yang nantinya harus diterapkan oleh PJT. Saya tidak banyak lagi karena tadi sudah dibahas, dan penerapan CDAKB adalah syarat izin edar tadi saya sudah sampaikan, dan juga melalui pelatihan ini nantinya menghasilkan output yang baik untuk pemahaman Bapak Ibu sekalian mengenai proses CDAKB yang akan diimplementasikan di masing-masing perusahaan. Tadi saya sudah sampaikan, dan jangan sampai nanti pihak perusahaannya dapat teguran. Ya, kalau dapat teguran kan nggak enak ya dari Kemenkes ya, dari Dinas Kesehatan. Nanti kalau ada operasi gabungan jadi repot gitu ya kalau sampai itu tidak Selamat pagi Bu Helsi pagi. Ya, silakan. Ini sahabat saya, bolak-balik kita selalu berdua. Dari Kemenkes, Ibu Elsi, ya sangat-sangat banyak membantu kami. Terima kasih Bu Elsi. Ya, diharapkan melalui pelatihan ini nantinya, jadi bukan hanya ini loh saya selesai, tapi Anda betul-betul dapat membantu karena adalah yang akan menjadi pencegahan awalannya terjadi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di rumah sakit. Dan tentunya keberhasilan ini juga banyak yang kita buat, dan kita di sini mau sampaikan juga. Pada tahun lalu pada bulan lalu Gagestaf pada 31 Juli sampai 2 Agustus ada pameran di JS Expo Kemayoran yang saat itu dihadiri juga oleh Ibu Eka, dihadiri juga yang tadi saya sudah sampaikan di awalan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Bapak Dr. Jaya. Terima kasih hadir langsung, dan juga Dr. Jaya langsung bertemu juga dengan Kepala Dinas Kesehatan DKI. Bukan DKI lagi, DKJ sekarang ya, karena bukan daerah khusus ibu kota, karena sudah pindah ke Kalimantan Timur. Dan itu Bapak sudah berbincang-bincang dengan beliau, datanya juga sangat intim, dan kita harapkan juga disinilah bagian-bagian terpenting di mana nantinya Kaltim ini merupakan satu kesuksesan cikal bakal ibu kota yang luar biasa. Sekarang yang Bapak Ibu lihat ini akan berubah dalam 5 tahun. Luar biasa perubahannya, karena saya tahu persis bagaimana kalau sudah menjadi ibu kota ini akan jauh, rumah sakit akan bertambah banyak, hilir mudik kendaraan banyak, orang yang nanti masuk ke rumah sakit juga mungkin banyak ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian dari PJT tidak berbuat yang baik, kan kesian mereka ya. Dan kita nanti tahun 2025 akan ada lagi acara Gagestaf Expo lagi, dan itu saya harapkan nanti dari Kalimantan sudah berubah, yang datang bukan hanya mencari alat, tetapi sudah memproduksi alat. Jadi datang ke sana bukan cari-cari partner untuk bisa dipromosikan ke Kalimantan, tapi cari-cari partner yang mau mendistribusikan alatnya dari Kalimantan Timur. Harapan saya para pengusaha Gagestaf ini yang ada di Kalimantan Timur
mulailah bekerja sama 2-3 perusahaan buat produksi sesuatu. Saya dari Bagasan Indonesia akan mempromosikan ke 25 provinsi yang lain. Jadi tidak usah khawatir. Apa yang diproduksi sini saya prioritaskan untuk dibeli juga oleh anggota-anggota Gagasap kami yang lainnya. Kalau sudah dibeli oleh anggota-anggota Gagasap ini berarti kan dia harus didistribusikan ya Pak ya. Setelah distribusikan berarti kan dapat belikan dari rumah sakit atau dari dinas kesehatan. Nah kami tunggu bayarannya, jangan telat. Ya karena kami nggak hidup Pak, karena nanti itu tambah-tambah kena biaya bunga bank ya. Dan kita kan perusahaan-perusahaan masih muda ya, apalagi perusahaan yang baru ya. Jadi kasihlah prioritasnya walaupun barangnya mungkin tidak sesuai harapan, mungkin cuma 70%, 80%, tolong dibelilah. Kesalahannya itu bisa akan cepat diperbaiki kalau barang tersebut bisa mendapatkan inovasi-inovasinya dari R&D-nya. Sekiranya itu saja yang saya sampaikan, dan tentunya saya selalu berdoa semua PJT yang hadir sini bisa 100% lulus, dan kita harapkan juga Bapak Ibu yang mungkin baru saja diterima, saya kadang lihatnya banyak yang cukup muda, jangan-jangan baru 1-2 bulan atau kurang dari 6 bulan diterima oleh perusahaannya. Jadi bersiap-siaplah untuk menerima dalam 2 hari ini dengan pikiran terbuka, hati terbuka, dan semuanya akan menjadi kesuksesan kita bersama. Demikian, terima kasih, dan kita harapkan kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan Gagasap lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sekaligus membuka acara pelatihan CDAKB pada hari ini kepada Bapak Dr. Haji Jaya Mualimin SPKJ MKes Mars. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Luar biasa. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Direktur Pengawasan Alkes dan PKRT, Dr. Anda Eka Permatasari, yang saya hormati Ketua Umum Pusat Gakeslab Indonesia, Bapak Raden Kartono Suwojo. Memang pertama kali saya ketemu, saya kira harus pakai bahasa Belanda. Selamat datang di Ibu Kota Nusantara, Kota Balikpapan. Mudah-mudahan beliau juga nanti pindah kantornya. Karena kemarin tidak saya lihat ikut kegiatan RI ke-79, Pak. Yang saya hormati Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Didi Rahmat Kusbiantoro MPes, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang diwakili Sekretaris Dinas, Ibu Rani, terima kasih. Ketua Gakeslab Provinsi Bapak Haji Mujiono, SPMM. Saya mau membalas beliau ini. Katanya karena Gakeslab itu jaya. Sebenarnya kalau Dinas Kesehatan baru jaya. Kalau Pak Muji ini Kepala Gakeslab Provinsi jadi saya ulangi, Gakeslab Provinsi Kaltim Muji gitu. Terima kasih Pak Haji Mujiono. Ini mitra kita yang luar biasa, termasuk saya ajak menjadi bendahara Ikatan Persaudaraan Imam Masjid seluruh Indonesia. Yang saya hormati Pak Haji Lukman, Ketua Panitia dalam pelatihan CDAKB,
Ibu Helsi dan Bu Tia dari Kementerian Kesehatan yang menjadi dua narasumber yang langsung hadir di Kota Balikpapan, dan seluruh peserta baik yang dari Provinsi Kalimantan Timur, dari luar kota, dari kota Surabaya, dari Sumatera, dan dari Sulawesi Selatan, dan dari Kalimantan Utara yang tadi disebutkan. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang sangat penting, yaitu pelatihan untuk jadi AKB, kompetensi dari penanggung jawab teknis IGT, kemudian Allah memberikan kesuksesan dan juga menjadi bekal dalam melaksanakan kegiatan. Salah satunya adalah ikut mensukseskan program kesehatan nasional. Ibu yang saya hormati, kalau tadi Pak Mujono bicara tentang aturan, karena memang pengawasan dari kementerian termasuk menjadi kewenangan kami, saya kira kalau Keslabnya sudah begitu itu meringankan Pak Rahmat Kusmiandoro. Betul, ya. Karena pengawasan sudah melekat, Pak. Makanya hari ini saya berinisiatif untuk melakukan MOU dengan Keslab. Inisiatif dari saya, Pak Ketua. Tujuannya adalah agar mitra-mitra profesi termasuk Keslab itu membantu pemerintah, termasuk untuk fasilitas pelayanan. Ada namanya asosiasi rumah sakit baik versi Arsada maupun Arsi. Mereka harus aktif membina masing-masing anggotanya. Nah, kalau mereka yang belum menjadi anggota, diwajibkan untuk ikut menjadi anggota. Karena itu menjadi bagian bagaimana pengawasan melekat agar semuanya patuh regulasi. Alhamdulillah, dulu waktu zamannya udah makan tembaga katanya, zaman baheula kata Pak Gubernur saya itu, kalau beli obat itu cukup di Jalan Pramuka, Pak Ketua. Nggak tahu ini jelas produksinya di mana dan sebagainya. Nah, kalau di Kalimantan Selatan ada juga yang sama dengan Pramuka. Ya, mudah-mudahan untuk alat kesehatan dulu juga tidak ada karena kan susah gitu ya. Nah, ini semuanya diatur dalam satu regulasi, termasuk bagaimana kompetensi seorang PGT itu juga harus punya kompetensi yang ada sertifikasinya. Tentu pada kegiatan ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi teman-teman peserta sekalian agar punya kompetensi yang sesuai ya sebagai penanggung jawab teknis di masing-masing perusahaan alat kesehatan maupun laboratorium ya. Maka kita intinya kita selalu dalam kegiatan yang meningkatkan kompetensi itu kami dukung, Pak. Dan tentu ini adalah kerjasama yang baik antara Keslab dengan seluruh stakeholder yang ada, termasuk juga dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Dalam ini Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Tadi Pak Lukman juga mengatakan ini yang kedua kali dan yang pertama di Balikpapan, Pak ya. Dan mudah-mudahan nanti tahun depan pesertanya lebih banyak dan kita bisa melaksanakan di IKN langsung, Pak. Karena hotelnya sudah tersedia. Ada di sana Swiss Hotel Nusantara. Jadi sementara on off Pak Ketua, begitu sudah selesai tutup. Ya.
baru kemarin ada rapat terbatas kabinet dengan Bapak Menteri PMK, Bapak Menteri Kesehatan, kemudian ada 3 menteri kalau nggak salah yang diundang. Ya. Kami kebetulan hanya menyertakan tim medisnya saja ya, tidak diundang. Nah, ini luar biasa kita. Maka tadi juga disebutkan sama Pak Ketua Umum, ditanya akan dikasih hadiah yang memang dari luar kota, ya, atau luar daerah gitu. Ya. Juga yang saya hormati, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memang sekarang sedang berbenah. Kita kemarin pada saat mengikuti workshop dan saya diundang sebagai salah satu narasumber, kebetulan ketemu sama rekan saya, Kepala Dinas Kesehatan DKJ, dan seolah-olah Pak, kita serah terima serah terima tugas ya, karena pas bertepatan dengan bulan Agustus ya, mau bulan Agustus tanggal 17 Agustus sudah peringatan hari HUT RI yang ke-79 di sini ya. Jadi memang ada beberapa hal yang memang kekurangan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur itu banyak, makanya harus banyak belajar. Kemarin saya menyampaikan nanti sebentar lagi kami akan datang berkunjung ke sana, bagaimana hal-hal yang terkait dengan pengelolaan baik fasilitas kesehatan, termasuk juga yang kita lagi bangun ada RMC, jadi Regional Maintenance Center ya, yang sedang dibangun oleh Pak Rahmat dan kawan-kawan di bidang SDK. Tentu ada beberapa hal yang harus disiapkan, termasuk sumber daya kesehatannya sendiri ya, di mana kita sangat kekurangan. Sehingga teman-teman dari Dakeslab, kalau memang saya lihat ketuanya sudah paham tentang regulasi ya, maka dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dakeslab itu sudah membantu kami ya. Ini bukan hanya terkait dengan CDAKB saja, tapi bagaimana meningkatkan mutu ya. Yang tadi disebutkan ada alat yang harus dikalibrasi gitu ya, dan sebagainya, tentu bukan menjadi beban sepenuhnya dari Dinas Kesehatan, tapi menjadi tanggung jawab bersama ya, baik yang memproduksi, baik yang menyalurkan ya, juga yang menggunakan, karena ujung-ujungnya adalah bagaimana pengelolaan alat kesehatan dan laboratorium itu bisa menyehatkan dan memberikan safety kepada pasiennya. Saya ingat dulu Pak, waktu itu saya masih residen di psikiatri, dan pada saat kami masih residen di psikiatri juga ada semacam keliling ke beberapa laboratorium, termasuk ke anestesi. Saya datang karena sekarang anestesi lagi menjadi trending Pak ya, yang di Undip waktu saya tahun sekian itu ada masalah di Bengkulu Pak. Setiap pasien yang dioperasi meninggal Pak. Begitu sudah dibius meninggal. Bingung dokter anestesinya waktu itu di Bengkulu. Satu meninggal, diganti ganti lagi orang lagi meninggal juga. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah oksigen yang seharusnya N2O menjadi CO2. Yang disalahkan dokter anestesinya pada saat itu. Ternyata dia ya di salah satu perusahaan ya, saya nggak tahu perusahaannya apa itu, mungkin belum ada
juga beberapa aturan-aturan di bawahnya, termasuk kami Pak Ketua kemarin, kalau di Kaltim sudah lihatnya tidak ada terkait dengan pasal 103 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang 4 PP 28 tahun 2024 terkait apa? Alkon, Pak, alat kontrasepsi katanya mau dibagi sama pelajar gitu. Saya panggil wartawan semuanya, ayo kita baca bareng-bareng gitu. Ya alhamdulillah mereka setelah baca, oh iya, jadi bukan diberikan kepada pelajar, tapi terkait dengan rehabilitasi dan pengobatan. Ya, sama SMA 12% yang sudah melakukan hubungan seksual. Kompetensi seri AKB untuk PJT saya bukan yang resmi. Terima kasih Pak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini tinggi. KTP-nya. Nah itu harus dipastikan lagi ya, karena kan nanti kita masih ada absensi besok, masih ada kan karena masih awal, kita mau melihat kemampuan Bapak dan Ibu dulu, nanti untuk postesnya ada minimal 75. Kalau nilainya 70, otomatis tidak lulus ya. Jadi kalau nanti pada saat pengumuman namanya tidak tercantum, nah otomatis berarti tidak lulus gitu ya. Kemudian terkait sertifikat pelatihan, peserta yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat yang diterbitkan langsung oleh Direktorat Pengawasan.